Selamat pagi, Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak marilah kita mendengar, merenungkan firman Tuhan ayat harian pada hari ini yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Origami adalah sebuah seni melipat kertas ala Jepang. Seni ini mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan dalam melipat kertas supaya dapat menghasilkan suatu karya yang indah. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tidak mungkin bisa menciptakan lipatan-lipatan kertas menjadi bentuk yang kita inginkan, unik dan indah. Firman Tuhan hari ini adalah refleksi dan pengakuan iman Yusuf atas perjalanan hidupnya sampai ia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Membaca kisah Yusuf, kita boleh katakan bahwa kisah hidupnya adalah sebuah kisah cerita sukses orang percaya dalam melipat seluruh kepahitan yang ia alami dalam perjalanan hidupnya. Keberhasilan hidupnya diraih lantaran ia memiliki pengetahuan dan penyerahan diri yang benar kepada rencana Tuhan. Berbekal pengetahuan itulah Yusuf terampil dalam melipat seluruh pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan itu. Perlakuan buruk saudara-saudaranya hingga ia mendekam dalam penjara Mesir merupakan rangkaian kepahitan hidup yang harus dilaluinya, supaya dengan cara itu ia dapat menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya dari ancaman kelaparan. Keselamatan ayah dan saudara-saudaranya serta kepercayaan yang diterimanya menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir menandai keindahan rencana Tuhan dalam hidupnya. Meskipun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadapnya, tetapi Tuhan mengubahnya, mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hidup Yusuf adalah bukti yang tidak terbantahkan bagaimana Tuhan selalu punya rencana baik, rencana indah bagi orang-orang yang percaya dan yang ia kasihi. Tidak mudah memang untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, terutama ketika rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Selain itu, seringkali ketika kita melewati jalan berliku dan jalan panjang, kita sangat mudah tergoda untuk menjadi ragu. Apakah terus melangkah atau berhenti saja, atau mencari jalan lain yang lebih mudah? Dengan belajar dari kehidupan Yusuf, kita memperoleh pengajaran bagaimana kita hidup dalam rencana Tuhan, yaitu yang pertama,
selalu setia kepada Tuhan. Penderitaan tidak membuat Yusuf berpaling dari Tuhan. Yang kedua, selalu sangka baik. Yusuf tidak bersangka buruk terhadap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Sangka baik inilah yang memungkinkan ia tidak mendendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Ia tidak menyalahkan Tuhan, dan ia tidak pernah mengeluh. Ketiga, sabar dan tekun. Yusuf sabar dan tekun. Ia percaya jalan penderitaan tidak selalu berakhir pada kesedihan. Dan yang terakhir, ia selalu berusaha menjauhi dosa. Meski ada kesempatan, tetapi ia lebih takut kepada Tuhan. Indah rencana Tuhan bagi setiap orang percaya, sebab ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin.